Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Pada kali ini saya Dian Catur Oktania dari SMP Negeri 2 Cimenyan Kabupaten Bandung akan melaksanakan aksi nyata topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Terdapat 5 modul pada topik 1 Merdeka Mengajar. Modul 1 mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2 mendidik dan mengajar. Modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5 pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1 mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Adapun materi yang terdapat pada modul 1 yaitu materi 1, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Materi 2, apa peran saya sebagai guru? Materi 3, ingin menjadi guru seperti apa saya? Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Pendidik itu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Apa peran saya sebagai guru? Peran seorang pendidik sangat besar. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid mesti bertujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi sosok guru yang diidolakan, menyenangkan, dan berusaha terus beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan zaman. Modul 2, mendidik dan mengajar. Adapun materi pada modul 2 yaitu materi 1, mendidik menyeluruh. Materi 2, pendidikan selama 1 abad. Materi 3, menjadi manusia secara utuh. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan selama 1 abad. Pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan-perbedaan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang sifatnya masih materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Hal ini bertentangan dengan keadaan dan budaya bangsa Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan humanis, kerakyatan, dan kebangsaan atau sistem among ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun kata tutwuri handayani. Menjadi manusia secara utuh. Pendidik berperan membantu memenuhi kebutuhan lahir, jasmani, dan batin rohani. Manusia diberi akal yang digunakan untuk berpikir, merasa, dan berkarya. Jika pikiran, perasaan, dan kehendak berpadu, maka timbullah daya dan budi pekerti sebagai ciri khas manusia merdeka. Untuk itulah, maka pendidikan seyogyanya mampu memberi didikan lahir maupun didikan batin. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Adapun materi pada modul 3 yaitu materi 1, kodrat murid, materi 2, trikon. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid. Murid tidak terpisah dari lingkungan hidupnya. Kodrat alam setiap murid tidak sama. Kodrat alam mempengaruhi kemampuan murid. Murid harus dituntut untuk tumbuh dengan budaya di mana dia tinggal. Kodrat zaman bergerak dinamis. Pembaruan segala kepentingan murid untuk pribadi dan masyarakat jangan sampai mencabut murid dari kodrat alam dan zamannya. Trikon. Pendidikan adalah suatu proses yang tidak diam. Ia harus terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman
dan juga kondisi peserta didik. Pendidikan kita tidak boleh lepas asas yang dikenalkan oleh Bapak Pendidikan kita. Asas tersebut dinamakan dengan asas Trikon karena terdiri atas 3 asas yang berawalan kon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentrik. Kontinu yaitu pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul 4. Pendidikan dan melatih kecerdasan budi pekerti. Adapun materi pada modul 4 yaitu menumbuhkan budi pekerti. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti menurut teori konvergensi adalah integrasi dari teori tabu rasa dan teori negatif. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Tugas pendidik membantu individu mempertebal dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Adapun materi pada modul 5 yaitu materi 1 mengantarkan murid selamat dan bahagia, materi 2 menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan untuk mengantarkan siswa selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan itu adalah mengantarkan siswa agar siap hidup dan memberikan kepercayaan bahwa di masa depan merekalah yang akan mengisi zamannya. Mereka tidak cukup hanya hidup untuk kepentingan dirinya. Jangan sampai individualistik. Di masa depan, anak didik kita akan berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan di mana dia berada. Bersama-sama mereka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Sekarang, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid sebagai subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Cara satu-satunya agar kita tidak terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajar bagi murid sesuai zamannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada aksi nyata podcast Merdeka Belajar menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Saya mohon untuk dapat memberikan umpan balik seperti yang saya tulis di bawah ini. Terima kasih.